warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Nawangsari, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Al-Azhar Syifa Budi Solo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring dengan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah saya, SD Al-Azhar Syifa Budi Solo. Demikian ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5. Anak-anak semuanya sudah siap belajar insya Allah ya. Baik, tetap menjaga protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi. Selain itu jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu, harus selalu dilakukan. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini yang berdoa siapa? Silakan. Ayah, silakan Mbak Ayah bisa memimpin di depan. Yes, Ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbul lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kepakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Terima kasih Mbak Ayah. Silakan kembali ke tempat duduk. Semoga dengan bacaan doa tadi bisa memperlancar kegiatan belajar kita hari ini. Baik anak-anak semuanya, untuk memulai pelajaran pada hari ini kita lantunkan kita murojaah surah Atin bersama-sama. Are you ready? Yes, Bunda Nia. Kita mulai dengan lafaz ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin
semuanya bersiap-siap.
Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi ini yang mendasari kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Oke, selanjutnya ya anak-anak semuanya, untuk menambah pemahaman anak-anak semuanya tentang 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab apa saja, Nak? Kitab Zabur, Taurat, Injil, Injil, dan Quran. Ya anak-anak ya, saksikan ya video berikut ini. Ya nanti poin yang penting ya, boleh anak-anak catat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa, nasihat, zikir serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca.
Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya karena waktunya sudah cukup untuk diskusi ya. Kita akan membahasnya bersama-sama. Baik ya, Bunda minta salah satu membacakan untuk hasil temuannya berkaitan dengan kitab Taurat. Nah, siapa yang mau membacakan untuk kitab Taurat? Yang sudah kitab Taurat? Oke, baik ya. Ada? Kitab Taurat? Oke ya, Ganis. Tolong dibacakan, Ganis. Kitab Taurat adalah Kitab yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. ya. Kandungan kitab Taurat adalah yang pertama kepercayaan yang benar. Iya. Lalu yang kedua adalah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekali. Lalu yang ketiga adalah hukum. Iya.
perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum ya, kemudian kabar datangnya rasul terakhir. Gitu. Oke, untuk selanjutnya, baik untuk kitab Zabur. Siapa yang mau mempresentasikan temuannya kitab Zabur? Oke, Faiz, silakan Faiz. Kitab yaitu Zabur. Ya, kitab Zabur. Nabi penerima kitab Zabur adalah Nabi Daud Ya, alaihissalam. Nabi Daud alaihi salam. Kandungan kitab Zabur adalah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua, doa dan zikir. Ya, Ketiga, hukum-hukum. Oke. Dan keempat, nasihat-nasihat kebaikan. Oke, nasihat kebaikan. Hebat ya, ini bisa dilihat juga di layar ya, sudah rangkumkan. Berikutnya untuk kitab Injil. Ya, siapa yang mempresentasikan hasil temuannya tentang kitab Injil? Oke, Aina. Silakan Aina dipresentasikan kepada teman-teman semuanya. Yang lain menyimak. Nama kitab Injil. Nama penerima Nabi Isa. Kandungan kitab Injil perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan tentang kebenaran. Yang ketiga, berita tentang akan datangnya Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad. Iya, baik, terima kasih Aina. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Siapa yang mau mempresentasikan kepada teman-temannya tentang kitab Al-Quran? Oke, Senandung. Baik. Silakan Mbak Senandung. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Isi pokok kitab suci Al-Quran antara lain tauhid, yaitu ajaran untuk menyembah hanya kepada Allah, ibadah, yaitu ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, akhlak, yaitu ajaran yang mengatur perilaku manusia dan berinteraksi sesamanya, kisah-kisah yang dapat menjadi pelajaran generasi mendatang, janji dan ancaman seperti adanya surga dan neraka, muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih Mbak Senandung. Baik ya anak semuanya, semuanya sudah rangkumkan di sini tentang 4 kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu Bunda tegaskan ya bahwa kitab suci ya yang keempat ini ya semuanya turun pada rasul yang berbeda dan waktu yang berbeda dan memiliki kandungan ya, ada yang sama, ada yang perbedaannya yang berbeda, tetapi intinya yang keempatnya itu mengajak kepada ajaran tauhid, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk lembar kerja berikutnya ya anak-anak bisa mengerjakan yang halaman berikutnya. Ya. Langsung digaris ya, tarik garis saja nama kitab, kemudian nabi penerimanya. Langsung sebaliknya, sudah selesai ya. Waktunya 2 menit ya, karena insya Allah anak-anak sudah paham semuanya, jadi tidak perlu waktu yang lama untuk mengerjakan. Ya, tarik garis. Oke, sudah semuanya? Sudah. Langsung kita koreksi bersama ya. Baik, dari yang pertama, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang berikutnya, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang berikutnya, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Oke, baik semuanya. Ada yang salah? Oke, alhamdulillah semua. Berarti apa? Benar semua ya. Alhamdulillah Rabbil alamin, semuanya hebat dan bersemangat. Oke, baik anak-anak semuanya. Ya, kita sudah belajar tentang nama kitabnya, nabi penerima dan kandungan dari kitab Al-Quran. Ya, jadi kita akan menambahkan sedikit ya penegasan buat anak-anak semuanya bahwa kitab-kitab yang diturunkan itu ya, yang pertama kitab Taurat, kemudian Zabur, Injil, yaitu diberikan kepada nabi yang berbeda, tempatnya berbeda, dan kaumnya berbeda.
Nah, dan masing-masing kitab tadi hanya berlaku untuk masing-masing kaum dari nabi-nabi tadi. Seperti misalnya kitab Taurat itu hanya berlaku pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berarti berlaku pada zamannya ya, Nabi siapa namanya? Daud alaihissalam dan pengikutnya. Kemudian kitab Injil hanya berlaku ya, untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Ya, masing-masing kitab hanya berlaku pada masanya, kecuali kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ya sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi kitab suci Al-Quran ini ya karena sebagai penyempurna berarti bisa diterapkan, bisa digunakan oleh seluruh umat manusia ya, karena sebagai rahmatan lil alamin ya, karena sebagai rahmatan lil alamin ya. Jadi kitab Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, kemudian untuk disampaikan kepada seluruh umatnya sebagai pedoman hidup ya, pedoman hidup di dunia ini, kemudian untuk mencapai kebahagiaan kehidupan di akhirat juga. Begitu ya anak-anak semuanya. Adakah pertanyaan? Ya. Sudah